Letusan pertempuran kacau dan sengit terjadi di Pulau Naga Timur. Berbagai tempat telah hancur lebur menjadi puing-puing. Hanya menyisakan seonggok istana naga yang masih tegak berdiri, panjang dan berisi. Pasukan Pulau Naga Timur terdesak oleh serangan gabungan dari 3 pulau naga lainnya. Mereka berjuang dengan gigih, namun terasa sulit untuk melawan kekuatan yang jauh lebih besar. Situasi ini semakin diperparah dengan ketiadaan Tetua Zuli dan Heiking, 2 sosok yang cukup kuat di Pulau Naga Timur. Biasanya, kehadiran Tetua Zuli dan Heiking sudah cukup untuk membuat lawan gentar. Namun, saat ini mereka tidak berada di tempat. Pasukan Pulau Naga Timur harus berjuang sendiri. Bahkan para tetua Pulau Naga Timur sedang berada dalam pelatihan tertutup, sehingga tidak ada yang bisa diharapkan dari mereka. Pertempuran berlangsung dengan sengit, pasukan Pulau Naga Timur berjuang dengan gigih. Namun mereka terus terdesak oleh serangan lawan. Mereka mencoba bertahan, namun terasa sulit untuk melawan kekuatan yang jauh lebih kuat. Kita harus bertahan, teriak salah satu komandan pasukan Pulau Naga Timur. Kita tidak bisa menyerah sekarang. Namun teriakan itu tidak cukup untuk membangkitkan semangat pasukan yang sudah terdesak. Mereka terus berjuang, namun terasa seperti berjuang melawan tembok. Serangan lawan terus berdatangan, dan pasukan Pulau Naga Timur tidak bisa berbuat banyak untuk melawan. Situasi ini semakin parah dengan ketiadaan pemimpin yang kuat. Tanpa Tetua Zuli dan Heiking, pasukan Pulau Naga Timur seperti kehilangan arah. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan mereka tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Kita harus mencari cara untuk bertahan, kata salah satu prajurit Pulau Naga Timur. Kita tidak bisa terus-menerus seperti ini. Namun, sebelum mereka bisa memikirkan strategi, serangan lawan sudah datang lagi. Pasukan Pulau Naga Timur terdesak lebih jauh dan terasa seperti mereka berada di ambang kekalahan. Di tengah medan pertempuran kacau itu, ada satu pertempuran yang sangat menarik perhatian banyak orang. Itu adalah pertempuran Xian melawan 3 Raja Naga yang berada di ranah Doseng Bintang 3 Puncak. Xian berdiri tegak, matanya yang tajam memandang ke arah 3 Raja Naga yang berdiri di hadapannya. Meskipun dia berada di ranah Doseng Bintang 4, dia tahu bahwa melawan kekuatan gabungan dari 3 Raja Naga bukanlah hal yang mudah. 3 Raja Naga itu masing-masing memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan ketika mereka bergabung, kekuatan mereka menjadi hampir tidak terkalahkan. Xian tahu bahwa dia harus menggunakan semua kemampuan dan strateginya untuk bisa bertahan hidup. Pertempuran ini akan menjadi sangat menarik, kata Xian sembari tersenyum dingin. Aku tidak sabar untuk melihat kemampuan kalian. 3 Raja Naga itu tidak menjawab. Mereka hanya saling menatap dan kemudian mengangguk serentak. Mereka tahu bahwa Xian bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Dan mereka harus menggunakan semua kekuatan mereka untuk bisa mengalahkannya. Pertempuran dimulai, Xian langsung menyerang dengan kecepatan yang luar biasa. Dia menggunakan teknik-teknik yang kompleks dan berbahaya. Namun, 3 Raja Naga itu tidak terpengaruh. Mereka menggunakan kekuatan mereka untuk melawan serangan Xian, dan pertempuran menjadi semakin sengit. Energi kuat terus bertabrakan di cakrawala.
Suara guntur bersahutan membuat Pulau Naga bergetar akibat kekuatan fisik mereka yang saling bentrok satu sama lain. Meskipun tiga Raja Naga telah bekerja sama untuk mengepung Xian, tetapi mereka tetap tidak bisa mengalahkannya. Karena kekuatan Xian telah mencapai doseng bintang 4 setelah menyerap buah asal naga ponik. Pertempuran tingkat tinggi Xian melawan tiga Raja Naga telah mencapai titik paling intens. Berbagai serangan, strategi, perhitungan, bahkan menyerang secara diam-diam dilancarkan oleh tiga Raja Naga guna bisa mengalahkan Xian. Namun, Xian dengan seluruh kemampuannya dapat terus bertahan serta memberikan serangan balik. Meskipun pertarungan Xian melawan tiga Raja Naga sangat mengesankan, tetapi kekuatannya masih belum stabil. Sehingga jika pertarungan ini memakan waktu yang lama, maka kekuatan dan doki Xian secara perlahan akan terkuras. Xian terdesak oleh kekuatan gabungan dari tiga Raja Naga. Meskipun dia memiliki kemampuan yang luar biasa, dia tidak bisa melawan kekuatan yang jauh lebih besar. Dia terus bergerak dengan cepat menggunakan semua kemampuan dan strateginya untuk bisa bertahan hidup. Namun terlepas dari semua usahanya, Xian tidak bisa menghindari serangan-serangan yang datang dari tiga Raja Naga. Dia terluka beberapa kali dan kekuatannya mulai menurun. Tiga Raja Naga itu semakin percaya diri dan mereka mulai menyerang dengan lebih ganas. Bagaimana mungkin, pikir Xian, aku sudah menggunakan semua kemampuanku, tapi aku masih tidak bisa mengalahkan mereka. Tiga Raja Naga itu semakin dekat, dan Xian tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu jika ingin bertahan hidup. Dia memikirkan semua kemampuan dan strateginya, mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk membalikkan keadaan. Setelah puluhan kali melakukan pertukaran serangan, Xian menyadari bahwa dirinya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Raja Naga Utara melepaskan serangan kuatnya. Dalam sekejap, sebuah pilar cahaya melesat dengan cepat ke arah Xian. Di bawah serangan itu, Xian membentuk perisai naga ponik untuk memblokir serangan tersebut. Untuk menghancurkan pertahanan milik Xian, tiga Raja Naga menggabungkan kekuatan mereka untuk memanggil petir surgawi 9 warna. Tampak pusaran awan petir mengerikan muncul di langit. Sambaran petir mengerikan menghujani pelindung naga ponik. Walaupun pelindung naga ponik sangat kuat, tetapi setelah menerima banyak hantaman dari petir surgawi, permukaan pelindung itu pun mengalami retak. Petir surgawi tidak hanya menyerang pelindung, tetapi juga menyerang para ahli lainnya dari Pulau Naga Timur. Pelindung naga ponik akhirnya runtuh dan Xian dipaksa mundur. Raja Naga Barat menyarankan Xian agar jangan keras kepala, sebaiknya kau menyerah dan pertempuran ini tidak perlu dilanjutkan. Namun Xian dengan tegas membalas, kau jangan banyak bacot. Setelah ayahku menghilang, kalian malah memanfaatkan kesempatan untuk memecah belah suku naga sampai berada dalam kondisi seperti ini. Menurutku, kalian tiga Raja Naga adalah pendosa dan pengkhianat suku naga. Sebagai pelaku utama dari semua permasalahan yang terjadi, kalian tidak pantas mendapatkan garis keturunan bangsawan suku naga. Jangan sok keras banget.
karena mereka hanya punya setetes darah. Melihat Xian begitu keras kepala, tiga Raja Naga tidak membuang waktu lagi. Lonjakan kekuatan meletus dari tubuh ketiganya. Wajah Xian berubah suram. Dia segera melebarkan sayap naga ponik di punggungnya. Kekuatan yang mengerikan dilepaskan darinya. Xian segera bersiap mengeluarkan senjata andalannya. Rupanya, selama pelatihannya, Xian telah berhasil membangkitkan senjata pamungkasnya, yaitu pedang pembunuh naga. Begitu pedang itu berada di tangannya, tekanan yang dilepaskannya langsung mengubah arah pertempuran. Kemunculan pedang ini menyebabkan tiga Raja Naga mengerutkan kening. Mereka tidak ingin memberikan waktu untuk Xian mengumpulkan kekuatan. Ketiganya langsung melesat seperti kilat. Namun, tekanan yang terpancarkan dari pedang pembunuh naga di tangan Xian membuat tiga Raja Naga terhempaskan. Xian dapat menekan dan memojokkan tiga Raja Naga sampai ke titik tertentu. Namun tetap, pengalaman akan pertempuran dan kekuatan yang cukup adalah yang menentukan kemenangan di setiap pertempuran. Merasa telah ditekan, tiga Raja Naga berencana untuk mundur terlebih dahulu setelah tubuh mereka terkena serangan ganas yang dilepaskan oleh Xian. Serangan barusan meninggalkan luka yang sulit untuk dipulihkan. Melihat ketiganya akan melarikan diri, tentu saja Xian tidak akan membiarkannya. Dengan sisa dokinya, Xian mengumpulkan kekuatan pada pedangnya. Ia mengayunkan pedang pembunuh naga ke arah tiga Raja Naga yang sudah terkunci. Dalam situasi hidup dan mati itu, tiga Raja Naga terpaksa membangkitkan pertahanan terakhir mereka, yaitu teknik warisan tertinggi bernama Lonceng Kaisar Naga. Meski demikian, pelindung itu hanya mampu menahan sebagian kecil kekuatan dari pedang pembunuh naga. Benturan kuat pun terjadi. Ledakan energi menghancurkan lonceng itu dan menghempaskan tubuh tiga Raja Naga. Xian tidak ingin memberi waktu untuk ketiganya mengatur napas. Ia melesat dengan cepat untuk mengakhiri semuanya dalam satu serangan. Namun siapa sangka tubuhnya telah mencapai batasnya. Menyadari Xian telah melemah, tiga Raja Naga kembali menyatukan kekuatan untuk menyerang. Segera pilar cahaya menakutkan melesat seperti kilat ke arah Xian. Di bawah serangan ini, Xian yang telah kehabisan tenaga hanya bisa terdiam mematung. Namun untung saja, tepat pada waktunya, sebuah serangan jari Huang Quan melesat memblokir serangan tiga Raja Naga. Mereka bertiga begitu terkejut oleh serangan tiba-tiba tersebut. Di atas langit, mereka melihat seorang pemuda. Raja Naga Utara menghardik penuh amarah. "Bocah, kau sangat begitu berani menghalangi kami." Xiaoyan membalas, "Tiga Raja Naga ya? Menurutku, kalian hanya tiga orang tua yang tidak tahu malu. Kalian bahkan bekerja sama untuk mengepung seorang gadis kecil." Wajah mereka bertiga langsung berubah setelah mendengar kata-kata tajam Xiaoyan tersebut.